kita lintas nasional. Ilal Masjidil Aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada beliau yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan mudah-mudahan bagi kita yang membaca maupun yang mendengarkan tergolong sebagai orang-orang yang nantinya bisa diberikan syafaat oleh Al-Quran itu sendiri di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara yang ketiga, yakni pembacaan Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفس وزينة نفس ومداد كلماته وتجلت أنوار من كل جهاد فوقت ميلاد مشفع حانا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمن
ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal mukhtaram, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, wa akhusu bidzikri sahibul fadil al-ulama il-amilin Kiai Haji Zainal Abidin selaku pengasuh pondok pesantren Hujatul Islam dari Sampang, Jawa Timur, Madura. Tak lupa pula hormat kami kepada Bapak Haji Juliansyah SE selaku Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Barat yang juga berkenan hadir pada malam hari ini. Tak lupa pula hormat kami segenap jajaran aparatur pemerintah baik TNI Polri, wabil khusus Kepala Desa Punggur Besar Bapak Adi Kusumajaya yang barusan hadir pula di tengah-tengah kita, yang insya Allah menambah kebarokahan. Yang tak lupa pula saya hormati Al-Ustadz Ahmad dan juga para ustadz-ustadz yang lain, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, serta seluruh para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada antum-antum semua. Pertama, marilah senantiasa kita haturkan, kita panjatkan dengan mengucap alhamdulillah wa syukurillah, karena berkat rahmat, nikmat serta hidayahnya kita semua dapat melangkahkan kaki kita dari rumah, meninggalkan kesibukan-kesibukan untuk dapat meraih ridha Allah dalam rangka untuk menghadiri acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah-langkah Bapak Ibu sekalian dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan selalu dan senantiasa mengalir deras kepada kearifan junjungan kita, sanjungan kita, the best man in the world, seorang nabi, insanul kamil, manusia mulia yang pernah menembus luang angkasa dengan satu malam perjalanan. Beliaulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tetesan syafaat beliau selalu dan senantiasa kita raih hingga akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah, para undangan yang berbahagia. Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui bersama merupakan rutinitas serangkaian yang diperingati di masjid ini, dan saya yakin dan percaya pula diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia, karena ini merupakan peristiwa besar, sehingga ketika hal ini disampaikan kepada kaum Quraisy pada waktu itu, ketika hal ini disampaikan, di antara mereka terpecah menjadi tiga. Yang pertama, yang tidak percaya bahkan menganggap Nabi Muhammad sebagai orang gila, karena tidak mungkin. Kita tahu jarak antara Mekah dan Palestina itu 1500 km, yang pada waktu itu 14 abad yang lalu ketika dilakukan perjalanan oleh kaum Arab, kaum Yahudi pada waktu itu memakan waktu sekitar 1 bulan dengan memakai onta tanpa henti sekitar
satu bulan. Nabi melakukan itu 1 malam di luar nalar dan logika pada waktu itu, sehingga banyak yang mengatakan Nabi gila. Ada golongan yang kedua yang galau, dalam artian juga tidak masuk akal. Mereka beriman tapi masih setengah-setengah, sehingga dengan peristiwa ini ketika disampaikan ada yang kembali murtad, ada yang tetap beriman. Kenapa? Karena menganggap ini adalah sebuah lelucon dan ilusi yang tidak mungkin dilakukan pada waktu itu. Dan ada golongan yang ketiga, yakni yang tetap beriman. Nah, inilah golongan yang bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun hal itu yang tidak masuk akal, tapi karena sudah hatinya beriman, maka percaya. Maka pada malam hari ini pertanyakan diri kita, masuk dalam golongan mana kita? Kita percayakah? Ingat bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu menggunakan buruk yang kecepatannya itu kecepatan cahaya. Kita tahu teori terbaru kecepatan cahaya itu 300 km per detik. Jadi jarak antara bumi ke matahari itu 150 juta kilometer, sehingga untuk sampai cahaya matahari ke bumi itu membutuhkan waktu sekitar 8 menit. Oleh karenanya, jika andaikan Nabi Muhammad pada waktu itu sebagai manusia biasa, saya yakin dan percaya tubuhnya akan hancur, karena manusia itu terdiri dari sel-sel dan molekul, tidak mampu menahan kencangnya angin. Tapi ingat bahwa Nabi Muhammad adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi Nabi Muhammad pada waktu itu bukan berarti sebagai manusia biasa, tapi manusia pilihan yang dipanggil oleh Tuhannya untuk menghadap kepada Rabb-Nya. Hadirin wal hadiroh, para undangan yang berbahagia. Akhirnya dengan seperti ini, saya yakin seluruh panitia dan juga pengurus atas nama pengurus Masjid Miftahul Haq, pengurus Masjid Nurul Hasan mengucapkan terima kasih yang tiada batasnya kepada Yang Mulia Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Abidin yang telah menginjakkan kakinya di bumi Katulistiwa atau Borneo, dan mudah-mudahan kedatangan beliau menjadi wasilah kita mendapatkan barokah dan sejuknya wilayah kita di saat kondisi seperti sekarang ini. Dan kita berharap nanti beliau dapat menyampaikan pengetahuan yang untuk bekal kita untuk di kemudian hari, sehingga kita dapat mengamalkannya, bahkan untuk mempertebal keimanan kita bahwa memang peristiwa ini betul-betul terjadi dan bukan hanya ilusi dan hayalan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya kami juga mewakili segenap jajaran pengurus serta panitia Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Juliansa SE selaku Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Barat yang telah sudi menghadiri undangan kami, dan saya yakin beliau juga orangnya sibuk, tapi karena ini kepentingan umat jadi beliau bisa hadir. Dan juga kami mewakili panitia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Pungkur Besar yang juga telah sudi menghadiri undangan kami, dan saya yakin ini merupakan bentuk kecintaan beliau kepada warganya, khususnya wilayah desa Pungkur Kecil. Dan juga kami mewakili pengurus dan panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW mengucapkan terima kasih yang tiada batasnya kepada para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa dan tak henti-hentinya bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi Kiai yang bersama-sama kita pada malam ini, yaitu Kiai Zainal Abidin, tepatnya yang datang dari Sampang, Madura bersama jamaah ataupun bersama rombongan. Alhamdulillah, kita bangga dan bersyukur makin sering Kiai datang ke tempat kita, insya Allah barokah untuk kita semuanya, dan berharap
Dengan datangnya beliau ini membawa kedamaian, kebahagiaan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita takzimi. Alhamdulillah ada Habib Hamdani bersama kita, yang juga bersama kita pada hari ini. Para habaib yang lain yang juga hadir juga pada hari ini, pada malam ini. Para kiai, para ustadz yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Dan sama-sama kita doakan tidak balik kita, tidak pulang kita dari tempat ini sebelum diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, adik-adik, anak-anak sekalian saya sayangi, panjang umur kita, dapat bertemu kembali, bermuajah pada majelis yang sangat mulia ini, majelis dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya insyaallah akan disampaikan oleh kiai tentang penjabaran tentang Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat kita bawa balik ke rumah, dapat kita amalkan, dapat kita pakai untuk diri kita dan untuk keluarga kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih panitia atas undangannya. Alhamdulillah pada malam ini ada 2 undangan kita Isra Mi'raj juga di Masjid Surau An-Nasirin di Jalan Pelita 1 ya, terlaksana juga pada malam ini. Jadi Bapak sekalian, tidak banyak sebenarnya yang mau disampaikan. Yang jelas saya memulai saja, menyampaikan saja. Sering kita datang ke Isra Mi'raj, sering kita datang ke acara maulidan dan sebagainya, sering kita mendengarkan dakwah, sering kita mendengarkan pencerahan dan penceramah. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Isra Mi'raj banyak tentu akan kita dengar nanti dari kiai dan ustadz. Tapi saya mengingatkan satu saja. Apa inti dari Isra Mi'raj sebenarnya? Inti dari Isra Mi'raj adalah bagaimana tentang solat kita. Seharusnya balik dari Isra Mi'raj kita betulkan solat kita. Itu sebenarnya. Solat ya Pak sebenarnya Isra Mi'raj. Kenapa saya sampaikan? Maaf, bukan saya menggurui, bukan saya ngajar, tapi itulah adalah amanah yang harus saya sampaikan. Ayo kita betulkan solat-solat kita. Mau jadi orang baik, ini adik-adik anak sekalian. Adik-adik anak-anak sekalian mau jadi orang baik? Mau? Bagaimana cara jadi orang baik? Perbaiki solat adik-adik sekalian. Kalau bapak saya tak berani ngabar, adik-adik saja, anak-anak sekalian, perbaiki solat kita. Kalau solat kita baik, pasti kita jadi orang baik. Kebalikannya, kalau kita belum baik, walaupun pergi haji sampai 5 kali, umroh 10 kali, tapi masih duduk main judi, masih duduk berbuat hal yang tidak yang dilarang, berarti ingat ada salah dengan solatnya. Walaupun dia ngajar, walaupun dia ustadz, tapi masih membohongkan orang, pasti ada salah dengan solatnya. Yakin dan percaya. Nah, kalau kita lihat diri kita, kalau kita masih ada salah, sementara kita rajin solat 5 waktu, lihat solat kita pasti ada yang salah. Mari adik-adik, anak sekalian, betulkan salat. InsyaAllah kalian akan jadi orang baik, jadi ustadz-ustadz yang baik, jadi tentara-tentara yang baik, jadi polisi-polisi yang baik, jadi dokter-dokter yang baik, jadi pengusaha-pengusaha yang baik, jadi pemimpin-pemimpin yang baik selama kita betulkan sholat. InsyaAllah itu pesan dari Isra Mi'raj sebenarnya. InsyaAllah nanti Kiai akan menjabarkan semuanya. Baik, Bapak sekalian saya hormati dan saya banggakan, kita sekarang masih dalam pandemi COVID-19, masih dalam corona. Sebenarnya saya pakai masker, tapi saya lihat banyak tak pakai masker. Jadi sebenarnya kita udah lelah sebenarnya pakai masker. Udah lelah, udah capek pakai masker. Tapi itu untuk kesehatan kita. Paling tidak kita bisa jaga muka dari debu dan lain sebagainya. Protokol kesehatan tetap. Masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi bukan hanya itu, Pak. Apa? Yakin kepada Allah. Allah yang beri penyakit, Allah juga yang akan mengangkat penyakit itu. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, ikhtiar jangan juga putus Bapak Ibu sekalian. Kalau pemerintah saat ini sangat takut dengan adanya corona,
Karena pemerintah adalah orang tua bagi kita. Orang tua wajar takut sama anak-anaknya. Orang tua wajar takut sama masyarakatnya. Nanti disalahkan. Itulah sampai saat ini sekolah masih kadang masuk, kadang enggak. Tadi ya bicara sama Kiai, mau ke Pontianak ya susah karena harus tes PCR dulu. Bukan tes swab, bukan tes rapid, tapi PCR namanya, agak berat tesnya. Kenapa? Karena orang tua sayang sama masyarakatnya. Pemimpin sayang sama masyarakatnya. Baik, Bapak sekalian, kita berdoa mudah-mudahan Ramadan sebentar lagi. Dengan datangnya Ramadan, kita berharap dan berdoa kepada Allah agar COVID-19 musnah dari muka bumi ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Yang pertama sholat, yang kedua COVID-19, yang ketiga kebakaran hutan dan lahan. Nah, saya coba kebakaran ketawa lah. Siapa yang ketawa kan sebenarnya? Hujan kan? Nah, saya berani ngomong karena hujan. Kok tak hujan tak berani saya ngomong nih. Nah, tapi tetap Bapak sekalian, hati-hati Bapak sekalian. Karena udah banyak yang ditangkap. Kita serba salah Bapak sekalian. Sampai hari ini belum banyak solusi dari pemerintah untuk kita. Kalau kita nunggu solusi pemerintah tak bila-bila. Nah, jadi Bapak sekalian, sebenarnya banyak cara untuk membakar. Sebenarnya masih boleh. Bakar itu sebenarnya masih boleh. Nanti pada saat misalnya ada yang mau nanam jagung segala macam, datang saja ke tempat kita, ke desa. Nanti kita berikan solusinya. Ada caranya Pak sebenarnya. Ada caranya. Bukan dilarang sepenuhnya enggak, tapi ada caranya. Pemerintah juga memberikan kita kesempatan untuk melakukan itu, cuma ada caranya dan ada teknisnya. Jadi nanti kalau seandainya ada yang masih membakar dengan cara yang benar, silakan beberapa orang yang membakar datang ke kami. Dengan Babin, dengan polisi kita, itu kita akan berikan saran-saran. Dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Dan udah ada yang coba, ternyata bisa sebenarnya. Satu. Kedua, sebenarnya Pak, bisa bah kita cari yang lain. Saya merhatikan masih ada sih orang iseng-iseng. Tidak tahu orang iseng-iseng atau apinya iseng. Kenapa kalau ada tanah gambut, tidak ada yang bisa memadamkannya kecuali Allah dengan hujannya. Iya. Orang kadang udah ngeluh dah. Dipadamkan apinya, padam, balik. 1 jam keluar lagi apinya. Karena api yang sembunyi di bawah tanah sepok. Itulah tanah sepok, tanah gambut. Mas susah. Tapi tetap kita harus jaga. Jangan ada yang musil. Jangan ada yang nakal. Kalau memang tidak ada perlu, udah jangan dibakar-bakar. Nah kalau ada bakar, kalau betul-betul menanam, datang ke kita. Ya. ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita diberi kesehatan di pada malam hari ini, walaupun dengan curah hujan. Bapak-bapak dan ibu-ibu telah hadir di dalam acara ini. Yang saya hormati Kiai Haji Zainal Abidin dari Jawa Timur. Alhamdulillah dengan kedatangan beliau di tengah-tengah kita di sini, dan juga dengan bimbingan beliau dan arah-arahan beliau nanti ke depannya kita akan mendengar. Dan juga yang saya hormati juga selaku tuan rumah
Ustadz Munali, dan juga yang saya hormati juga Ustadz Abdul Samad, serta para ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama, ustazah maupun adik-adik sekalian dan tokoh-tokoh masyarakat, dan juga tadi ada kepala desa serta masyarakat di Jalan Parit Bulu Punggur Kecil. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah SWT, serta atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan untuk kita sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama memperingati perayaan Isra dan Mi'raj di tempat yang mulia ini. Semoga dengan hadirnya kita pada acara ini senantiasa dapat meningkatkan kualitas dalam Islam serta memberikan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam tidak lupa kita senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, sosok teladan yang selalu menjadi panutan kita semua. Semoga kelak kita semua umatnya mendapatkan syafaat di hari-hari nanti, amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dan juga kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang hadir di malam hari ini. Dalam acara Isra Mi'raj ini, Isra Mi'raj merupakan perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis hingga naik ke langit ketujuh. Perjalanan Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa penting yang dilakukan baginda. Mudah-mudahan kita bersemua juga bisa mengikuti apa-apa yang diajarkan beliau, terutama kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Marilah kita berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan kita yang bermakna bagi yang mendapatkannya. Saya harap juga kepada bapak-bapak dan ibu, terima kasih atas juga undangan panitia yang telah mempersudikan saya juga untuk tampil ke depan ini. Dan juga saya mau memperkenalkan diri juga. Nama saya Haji Yuliansyah, Sarjana Ekonomi. Alhamdulillah, ini mungkin kunjungan pertama saya juga diundang di sini. Mudah-mudahan kunjungan yang saya datang ini terutama dalam rangka memperingati hari-hari besar, khususnya ini kita bisa saling berkumpul dan silaturahmi. Saya juga tidak berpanjang lebar, dan juga kepada bapak-bapak dan ibu, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan juga tetap silaturahmi tetap akan terus dibangun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratil kiram, seluruh para alim ulama, seluruh para masyayikh, seluruh para tokoh-tokoh masyarakat, seluruh para undangan hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, utamanya kepala desa-desa setempat dengan seluruh perangkatnya yang saya juga hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, kesempatan malam ini kita bisa bertemu, bisa berjumpa, bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka dalam suatu acara yang sangat amat luar biasa, ialah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh beberapa remaja-remaja masjid setempat, utamanya yang mulia Al-Ustadz Munali dengan Ustadz Abdul Somad, juga ustadz-ustadz yang lain, seluruh panitia pengajian yang malam ini mengadakan pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita sama-sama mengikuti, sama-sama senang, sama-sama datang dalam acara Isra wal Mi'raj yang diisi dengan pengajian. Bisa nanti kita diakui sebagai umatin Nabi, kelak di yaumil kiamat disyafaatin oleh Nabi kita Nabi Muhammad, sehingga kesenangan kita, cintanya kita terhadap Nabi nanti diakui sebagai orang yang cinta, bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, perlu kita harus tahu apa arti daripada Isra wal Mi'raj dan apa intinya. Isra wal Mi'raj yang dilaksanakan oleh Nabi kita, tidak ada nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang di-Isra Mi'rajkan oleh Allah kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu mari kita banyak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kejadian Isra wal Mi'raj ini kejadian yang sangat amat luar biasa. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dinaikkan lagi Nabi kita dari Baitul Aqsa, Baitul Maqdis ke langit nomor 1 sampai langit nomor 7. Dari langit 7 sampai ke Sidratil Muntaha bersama malaikat Jibril. Tapi setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Mustawad, malaikat Jibril tidak diperbolehkan
menyertai Nabi, bersama dengan Nabi, cuman hanya sampai ke Sidratil Muntaha. Lalu Nabi langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke mustawan. Apa itu kepentingan Allah? Nabinya Al-Mustafa, Nabi Muhammad yang dipanggil, apa kepentingannya? Kita pasti sudah tahu semua. Kepentingannya cuman hanya mewajibkan, harus kita pentingkan apa yang menjadi perintah Allah, ialah merupakan sembahyang 5 waktu. Dengan sembahyang 5 waktu inilah Allah manggil Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dinaikkan lagi dari langit, dari Masjidil Aqsa ke langit nomor 1 sampai ke mustawan. Lalu diterima oleh Nabi kewajiban sembahyang pada Nabi dan umatnya. Setelah diterima lalu pulang Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Haram, berangkat setelah Isya, lalu datang sebelum subuh malam ini juga. Tak sampai 1 malam. Peristiwa yang sangat amat luar biasa ini. Andai kata Nabi jalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan 1 bulan. Di saat itu pakai onta, pakai kuda. 1 bulan 30 hari. Pulangnya 1 bulan 30 hari. Ini masih belum naik. Kenapa di saat itu kok tidak sampai 1 malam? Perkiraan 7 jam. Kenapa? Kalau saya tanya pada mustami'in, mustami'at, pada jemaah yang hadir ke pengajian malam ini, apa jawaban dari panjenengan semua? Apa jawabannya? Kok tidak sampai 1 malam? Apa jawabannya? Kok bisa? Percaya tak percaya kira-kira? Percaya atau tidak? Yang keras, percaya atau tidak? Saya tanya, kenapa kok percaya? Apa percaya? Kenapa kau percaya? Jawab. Kalau Ustadz Somad insya Allah tahu. Kalau Ustadz Munali insya Allah tahu. Kalau enggak tahu, turun, jangan jadi Ustadz. Kenapa kau tak jawab? Supaya sampean jawab. Masa ditanya semacam itu nggak tahu Ustaz? Masa ditanya dengan itu cuma hanya itu aja, kiai tidak tahu, ulama tidak tahu? Nggak usah jadi kiai, turun jual jendol saja di pasar. Saya tanya pada sampean, kenapa kok tak sampai 1 malam? Sedangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Di saat Isra wal Mi'raj, kenapa kok tak sampai 1 malam aja nggak sampai? Itu kenapa dan kenapa? Jawab. Pada saya jawab sekali. Tak kok salah. Pak lah salah apa bener? Mari jawab kenapa dan kenapa. Di sana Allah berfirman, Subhanalladzi asra. Asra itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahi ka fi madhi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخير في بعد الممات. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأناه ونور ما ضمناه إلى روح الأرواح الذي ذكر أسمائهم وفرغ ذنوبهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلهم جنة المأوى مع الذين وعد عليهم من النبيين والصديق والصالحين ثم خصوصا إلى صحيح المهاجر Ustadz Menali, Ustadz Somad, Satilab, Wazajatihi Wafriyah Wazrati wa ahli baitihim Kufara wa yadubang wasi arzuqah wa nadrabahum wa adkhilhum jannat amara ma'alladhina wa alaihim minal nabiyyin wasli wassalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa dunya wal akhirah wal afiyata fi jasad wa ziyadatan fil minnafi wa barakatan fi rizki wa tawbatan qolal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم أنزل الرحمة والهداية والبركة والكرامة على جميع الحاضرين في هذا المكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada beliau yang telah membacakan doa. Baiklah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami mewakili dari pihak panitia, mohon maaf yang tidak terhingga apabila dalam pelaksanaan baik hidangan maupun lokasi Lintas Nasional.